Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari. Ya, pada video ini saya mau mereview tentang suatu produk. Jadi ceritanya saya itu baru nemu produk ini di daerah saya. Jujur di daerah saya itu agak susah mencari krim seperti whipped cream seperti itu. Kebanyakan adalah kalau dijual-jualnya itu adalah yang Anchor. Kalau yang untuk nabati itu jarang sekali. Jadi ini kemarin saya nemu gara-gara yang biasa saya pakai itu gak ada. Ini dia Mary Lady Shine Road. Ini harganya harusnya sih ini murah ya. Harganya itu sekitar 47.000. Jadi tempat saya beli ini 47.000, itu di toko yang biasanya saya beli itu harga bahannya itu agak lebih tinggi di atas daripada harga di toko yang biasa saya beli. Jadi itu menurut saya ini mungkin mahal karena di sana nggak ada Rich Gold, jadi saya nggak bisa membandingkan harganya Shine Road ini dengan Rich Gold. Dan maaf, yang biasa saya pakai itu adalah Rich Gold ya, jadi saya nggak bisa membandingkan harganya. Jadi ini kalau menurut saya sih lebih murah, ini harganya lebih murah, ini 47.000. Kalau di Shopee itu ada yang jual 38.000 saya lihat. Jadi nggak tahu nih harga standarnya berapa, mungkin sekitar 40.000 ke atas sedikit atau turun dikit gitu ya. Ini dia Mary Lady. Jadi ini non dairy atau nabati ya. Ini bisa buat mie kayak menghias kue seperti itu juga bisa juga untuk es krim, membuat es krim juga bisa. Ini kemasannya adalah 1000 gram. Ini cara bukanya di sini ada tulisannya to open. Dia open aja, jadi disobek aja. Kita lihat ya langsung. Ini opennya di sini. Kalau saya bukanya begini aja. Ini saya udah sediain mixer. Kita akan langsung mixer. Jadi dia akan berapa lama ya? Kita buka. Wanginya ya wangi-wangi kayak susu gitu ya. Jadi kalau mixer itu usahakan jangan pas beku. Kalau biasa pas dia cair, tapi di suhu yang dingin ya. Cair tapi di suhu dia yang dingin. Nih. Jadi ini saya akan memixer langsung kecepatan tinggi di kecepatan 7. Kita lihat untuk beberapa menit dia akan kaku. Mulai.
menit langsung di kecepatan tinggi. Jadi jangan samakan kecepatan lamanya mixer ini dengan mixernya teman-teman, karena pasti berbeda. Saya juga nggak tahu ini kalau di mixernya teman-teman berapa menit, karena saya kalau ngaduk krim biasanya pakai mixer satu ini. Saya nggak menggunakan mixer yang biasa saya gunakan untuk membuat bolu, jadi saya kurang tahu perbandingannya dengan membuat bolu itu berapa menit gitu. Teman-teman bisa lihat aja, ini kalau misalnya saya angkat itu dia udah lepas gitu ya, nih, kaku gitulah nih. Karena saya menggunakan dudukan, jadi nggak pegang pakai tangan, jadi pastinya bagian bawah itu nggak keaduk dengan baik. Jadi saya sarankan adalah mengaduknya kembali. Sebentar ya, saya aduk dulu ya, nanti baru kita cicipi bagaimana rasanya setelah dijadikan krim. Ini jadi tips saya adalah bagian bawah itu saya akan angkat ke atas, dan nih, atau pada saat makai setelah bagian bawah itu kan karena bawahnya nggak begitu keaduk dengan baik, biasanya dia masih agak lembek, itu biasanya saya mixer lagi untuk mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Nih, karena ini spatula saya ini kekecilan ya, jadi nggak nyampe bawah, harus pakai spatula yang agak besaran. Nih, jadi kalau teman-teman lihat nih, ini seperti ini nih. Tapi saya biasanya tuh pakai yang bukan yang ini ya, jadi saya kurang tahu ini apakah konsistensi yang benar atau tidak untuk merek ini. Tapi kalau saya rasa ini udah bisa dipakai ya nih. Jadi kalau diginiin dia tuh nggak langsung jatuh tuh, dibalik-balik nggak jatuh. Ini tadi yang sudah kita mix, bisa dilihat tadi gimana lembut, sama-sama lembut dan wanginya ya kayak whipped cream gitu. Sama sih, kalau menurut saya sama. Ini berbau-bau susu gitulah. Nih, kalau untuk dirasain, kita rasain ya. Nih, saya colek pakai tangan ya. Jadi teman-teman jangan protes dong, saya pakai tangan ini nyicipinnya. Kan tangannya sudah dicuci, jadi sudah bersih ya. Jadi saya bakal colek satu ini. Nih ya. Nih, pakai tangan ya. Enak kok. Hah? Enak loh. Rasanya creamy, manis. Manis ya. Enak kok. Nggak ada rasa aneh-aneh gitu, nggak ada. Rasanya creamy ya, makan whipped cream pada umumnya. Enak, lembut, gak lengket. Rasanya susu banget gitu deh. Kalau menurut saya sih recommended ya. Jadi kan kalau saya tuh biasanya melihat bahan kue itu dari harga, karena biasanya harga yang lebih mahal itu kualitasnya biasanya lebih bagus seperti itu. Jadi saya agak kemarin tuh agak meragukan merek ini, karena ini mereknya murah di bawah yang biasa saya pakai. Jadi saya agak takut, makanya takutnya itu ada rasa-rasa yang aneh gitu ya biasanya ya. Kalau untuk whipped cream itu takutnya nanti kayak ada rasa-rasa kayak manisnya gimana gitu, atau ada rasa gimana gitu ya takutnya. Tapi ternyata enggak, rasanya ya hampir sama kayak whipped cream yang saya pakai, sama-sama rasa susu, konsistensinya juga bagus, nggak ada masalah. Jadi saya pikir kalau di tempat teman-teman ada dan teman-teman mau pakai yang ini karena harganya lebih murah, saya rasa nggak ada masalah, teman-teman bisa pakai. Ini masih enak sama. Kalau menurut saya recommended. Jadi kesimpulan saya mungkin kapan-kapan kalau misalnya yang merek saya nggak ada yang biasa saya pakai, saya mungkin akan mencari merek ini juga seperti itu.
Ya, jadi Mary Lady Saindot enak. Segitu aja review kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang bingung whipped cream ini enak atau tidak, bisa digunakan untuk hiasan atau tidak. Jadi kalau untuk yang non dairy itu sebenarnya kalau untuk dijadikan hiasan kue, dia lebih tahan di suhu ruang. Jadi kalau di suhu ruang asal nggak dipanas-panasin langsung di bawah terik matahari, dia sebenarnya tahan, nggak bakal meleleh. Mau semalaman disimpan juga nggak apa-apa. Cuma kendalanya kalau misalnya nggak dimasukin kulkas, rasanya akan berubah. Jadi karena dia dari susu gitu ya. Jadi seperti itu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.